Oke, kali ini kita di pagi hari ini sudah kedatangan, pelaku IKM yang bernama Ibu Helda. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Helda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dideketin lagi Bu sama mikrofonnya. Heeh, iya, supaya lebih terdengar dengan jelas ya. Oke, Ibu Helda ini rekan dengar adalah owner kelompok Bina Bersama Kerupuk Ikan Parimata. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya Pria akan mengupas habis ya terkait dengan kelompok Bina Bersama ini yang sudah kalian lihat bersama. Kalau kalian lihat di lab kami di lab Facebook ya, dan juga kan nanti akan kami upload juga di YouTube kami di Radio Tuntumaring FM 102,3 MHz ya. Nah, di sini sudah ada olahannya yang nantinya akan dijelaskan oleh Ibu Helda ya. Oke, mungkin Ibu Helda di pagi hari ini ulun hendak tahu nah kita kayak orang anu aja tahu ya lah, bermasyarakat aja lah. Kita di sini hendak tahu sejak kapan Pian memulai usaha kerupuk ikan parimata. Nah, itu aja. Warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang. Jadi tahun berapa nih? Kagak tahu kan tahunnya mulai nini tuh. Lawas banget sudah berarti Iya. lah. Oke, jadi ini warisan nenek moyang ya. Jadi sampai saat ini ya, Lah. Nggih. Jadi Pian bergelut di bidang ini dari sejak kapan? Maksudnya kan tadi turun-turun temurun ya lah dari Iya. nenek moyang lah gitu. Nah, Iya. jadi Pian ini terjun langsung ke produk ini dari tahun berapa? Tahunnya kada Ingat lah. ingat, Mm, cuman Lawas juga sudah. umpat mama, Hmm, imbah nini itu mama. mm-mm. Jadi karena mama meneruskan jadi umpat juga memang gawi. Oh, empat menjual menggawi. Jadi Nggih, di situ belajar ndangani. belajar juga nih bawalah ya, lah. Nggih. Oke. Nah, kenapa namanya kerupuk ikan parimata? Ya rasa cocok aja. Atau adakah nang diambil dari ngaran parimata tuh? Karena kan nang rajin-rajin tuh ngaran anak ya gitu tuh Hmm. lah, atau anak ngaran gabungan dari nama kita seorang gitu nah. Hmm. Kalau parimata nih Mm-mm. ada mana juga Mm-mm. warna apa nih biru kah? Ya, biru. Mm-mm. Biru nih kan selendang, Mm-mm. warna selendang biru. Oh, warna selendang biru. Mm-mm. Jadi diambil dari situ. Oke. Mm-mm. Iya, tadi nama Parimata ini dengar diambil dari birunya tadi ya, Bu ya. Nggih, Dari selendangnya itu tadi nggih gitu ya. berwarna selendang itu. Oke, mungkin dari daerah pesisir nih rekan dengar yang kita tahu kan pastinya banyak apa ya, ikan-ikan atau semacam undang yang memang sudah diolah kerupuk yang di pagi hari ini yang sudah kalian bisa lihat ya. Nih, kalau boleh tahu nih Bu, di Parimata ini apa aja nih produk-produk yang diolah gitu sama Ibu, sama kawan-kawan dan keluarga juga? Tolong ulangi, Pak. Ini produk-produknya apa aja yang Pian olah gitu nah? Nang saat ini Mhm, nang diolah ini pang, Pai. apa tuh? Kerupuk Nggih gitu? kerupuk. Kerupuk apa ini? Yang adanya kerupuk undang, Mhm, bisa juga bawalah kerupuk iwak. kerupuk iwak. Iwaknya Nggih. iwak apa nih Bu? Boleh dijelasin nih dari Ibu sendiri yang ngolah. Bahasa kami tuh Mhm. iwak pedang, Jan. Oh, ya pedang. Nggih. Oke. Nah, terkait dengan proses pembuatan nih, bolah Pian mengolah sehari-hari ini seperti apa? Proses pembuatannya, apakah Pian mengambil iwak dari nelayan? Apakah Pian diantarkan dari nelayan ke rumah Pian? Kayak apa tuh cara? Tergantung situasi keadaan. Gimana tuh? Jadi, Bisa langsung dipencari, mm-mm, bisa misalnya dipencari ke deda mm-mm, di nang menukar itu pengepul kah ngarannya. oh ya, Nah, bisa juga. mm, Jadi itu penyebab tuh naik harga produk mm, kan mm. di pengepul. Harganya sudah ditetapkannya ya lah, karena ini Nggih, mengambil dari nelayan gitu kah? Ya nggih. lah, jadi kayaknya menetapkan harga inya gitu ya lah. Jadi Hmm, kita tergantung bahan kita nukar, bila bahannya kayak iwak tuh benaik, kita mm-mm, naik kita berjual. mm-mm, Bila yang nukar iwak tuh temurah, mm-mm. temurah juga menukar. Oke, jadi dalam proses Berjualnya temurah.
Dalam proses pembuatannya nih lah, pembuatan kerupuk udang, kerupuk iwak-iwak yang sudah pian olah hari ini, itu bisa menghabiskan berapa kilo iwak sih sebenarnya yang pian butuhkan dalam mengolah tuna sehari-hari? Yang biasanya pian olah nih berapa kilo gitu, nah dan dapatnya berapa kilo? Bilanya mola undang nih, misalnya 10 kilo undang, kerupuk hasilnya nih bisa kada sampai 10 kilo. Karena kan berkurang itu tadi ya kan? Iya. Ya. Berapa tuh Mbak? Sampai adalah 5 kiloan lah. Dalam satu kali pembuatan? Tergantung Pang. Bahannya banyak, mola bahannya sedikit. Kan cuaca. Oh, cuacanya gitu ya? Cuaca mendapatkan undangnya. Iya. Mencari di laut. Gitu. Ya maksud ulun tuh bisa ngibutkan angin di laut. Kada danang tulaknya mencari undang. Itu kan kendalanya nih. Kendala. Ini kan yang ulun takunkan nih, dalam satu hari itu nah pian berapa habisnya iwak nih? Apakah 1 kilo, apakah 2 kilo gitu nah? Per minggu Pang Pai. Per minggu. Nah, per hari. Jadi per minggu tuh berapa habisnya iwaknya tuh yang pian olah tuh, adakah 10 kiloan ataukah 5 kiloan gitu nah? Bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurang leh. Yang Kada pasti bananya. yang pastinya Bang adalah 5 kiloan lah, lebih kurang. 5 kilo pernah, tapi dulu-dulu kan sampai ini banyak mau olahnya. Karena memang aktif nelayannya nih lah. Oke, ini ya bahan-bahan yang digunakan selain ikan apa aja nih Bu? Undang. Apakah undang juga ngalih cariannya nih? Tergantung musim Pak. Tergantung musim juga. Oke, ini undang-undang kayak apa nih Bu yang apakah undang laut juga kah atau undang di sungai-sungai aja? Karena parak pinggir laut. Yang undang laut aja. Undang laut. Oke. Ini kalau boleh tahu alamat Ibu ini di mana gadang sebujurnya? Tanjung Dewa. Oh, Tanjung Dewa. Oke, ya. Kemarin itu ada juga dari Tanjung Dewa sebelum masuk ke Tanjung Dewa di Desa Batakannya yang datang ke sini juga. Ya sama juga nih produknya terkait dengan kerupuk ya. Kerupuk ikan udang dan juga kerupuk ikan pedang tadi. Nah, ini dalam proses pembuatannya dibantu lawan siapa pian Bu? Maksudnya? Nah, proses pembuatannya ini kan pian dibantu lawan siapa? Kakawanan kah? Berdua aja lawan pian kapan? Oke, ini bisa pian tambahkan nih Man, bisa berkisah-berkisah kayak lah. Dalam proses pembuatan ini kan pastinya pian berdua ya lah. Nah, apakah ada kendala-kendala yang pian hadapi terkait dengan bahan iwaknya tadi kah atau bahan-bahan yang lain untuk mengolah kerupuknya nih? Nah, pian kalau anunya. Iya. Tergantung kita mengolah kerupuk ini kan. Tergantung bahannya. Iwaknya. Kalau iwaknya itu misalnya 5 kilo. Ya bahannya otomatis kan segitu juga ada kan bumbu-bumbunya, perlengkapannya. Ini seimbang. Cuma alhamdulillah kan ada kendala Bang. Kendalanya ada ya. Apa aja nih yang dipakai bahan-bahannya nih selain iwak nih? Apakah ada kalau racikannya kurang tahu kan misalnya mencari iwaknya aja gitu lah. Membantu aja nih ke Ibu Helda nih, apa yang bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah kerupuk nih Bu? Yang pian kan langsung terjun ke dapur nih biasanya ibu-ibu ya wala. Nah gitu apa? Tepung tapioka, apalagi kayak iwak, terus bumbu, terus udah itu aja. Terkait dengan bahan nih, apakah nyaman aja Bu di daerah pian di Tanjung Dewa tadi? Kadang kosong Pak. Kadang kosong. Itu kendalanya. Apakah pian langsung ke Plehari nukarnya atau ke daerah lain nukarnya? Di kampung tuh ada jual penyedianya. Ada penyedianya, tapi penyedianya kayak orang berjual tuh nah. Lain penyediaan. Warung-warung itulah. Warung nang kayak apa ya lah? Warung kayak biasa ya lah. Ada pangkalannya. 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 Cuman kan kadang kosong. Gitu. Kadang kosong. Kadang punya kosong nih. Apakah pian menyetok bahannya itu tadi apa kena-kena nukarnya?
Nunggu ada. Nunggu ada. Karena Jadi kita bisa menunggu ada tuh mengolahnya ada di situ kendala. Karena kan terkait dengan bahan kita habis sehari gitulah mengolahnya ya lo. Soalnya Ibaratnya gini nah, pian mengolah iwak nih sehari habis sehari juga bahannya gitu kalau soalnya kan modalnya tuh kita putar-putar. putar-putar terus ya lo karena kerupuk nih kada tentu juga penjualannya Mbak lah gitu. Ya bila deras pembeli cepat putarannya. Bilanya pembelinya kan waya ada yang ada. Wah ini bang, Ya itu juga putarannya. ini bang kayak apa nih putaran-putarannya di bulan-bulan ini nah dari bulan-bulan semalam sampai wah ini. Bulan dulu tuh kan dikit mengolah, kurang banyak yang tahu. Wah ini kan kita dibina. Dibina sama kelompok. Di apa itu ngarannya yang di mana toh? Di dinas di sini kah? Yang disuruh bola kelompok. Kayak dinas kan tuh yo. Punya dari dinas ada yang mau olah kelompok. Alhamdulillah berjual nih orang banyak yang tahu. Jadi kita adalah nang asalnya 5 kilo jadi lebih pada 5 kilo. Tambah lagi ada wisata. Suku Bana berjual tuh nah. Jadi payu Bana gitu ya lo. Ada aja nang menukari gitu nah ya lo. Ya jadi menurut ulun lah manfaatnya dari kelompok ini sebenarnya ya lo untuk memajukan semua sektor wisata yang ada di situ ya Allah, apalagi usaha-usaha masyarakat yang ada di sana ya Allah, karena kan ibaratnya sauting penjual nih kehabisan bahan baku termasuk kerupuk nih ya Allah, karena kalau ambil dari kerupuk pian. Nah gitu nah ya Allah, jadi kerupuk pian nih payu juga gitu nah umpamanya pian hendak menjual ternyata si pembeli ini butuhnya 100 ternyata pian ada 50 aja. Nah kalau pian ambil dari kawan pian. Nah itu manfaatnya kelompok yang ada di desa-desa ini pang menurut ulun gitu nah yang ulun sudah pelajari gitu nah yang sudah saling membantu. Iya saling membantu. Nah menurut bujur tuh bukan hanya di bidang kerupuk aja, di bidang permaduan pun kayak itu juga pamannya dan cilai. Karena bubuhannya tuh saling menutupi lah ibaratnya gitu nah ya lah saling memasarkan ampun kawan juga gitu nah jadi kada menang sorangan aja kada kaya sorangan aja tapi kawan-kawan sama aja juga itu pang nyamannya kelompok nih gitu nah kerjasama lah. Iya kerjasama ini kan juga nih yang ulun tahu tadi yang ulun lihat dari desainan kawan ulun ini termasuk ke kelompok bina bersama dari sejak kapan kelompok bina bersama ini terbentuk? Sejak disuruh bola kelompok. Tahun berapa tuh? Teringat adalah 5 tahun lah sudah lah lebih. Lebih. Iya. Kenapa jadi diolah kelompok bina bersama nih Bu? Apakah ada keluhan-keluhan dari para penjual? Apakah ada masukan dari warga yang ada di Tanjung Dewa? Kami dulunya empat kelompok Batu, kami bola kelompok pulang. Sudah ada kelompok. Cuman ada kelompok dulu tuh mati suri kayak itu kah apa? Kada. Karena kan bola kelompok ini kan ibaratnya berkat dilajari di apa? Ya dilajari apa? Disuruh bola kelompok tuh nah. Disuruh bola kelompok. Dinas tuh kan. Iya karena ya. Alhamdulillah kan pemasaran berjual tuh nang asalnya 5 kilo dapat lebih gitu ya. Nah yang ulun tangkap dari Piani sebenarnya dari dinas tuh menyuruh bubuhan Piani bolah kelompok sorangan gitu ya lah. Kada. Iya kan kelompok buah gitu. Bolah kelompok jadi kan ada pelatihan jadi belajar lah kayak itu. Iya. Masalah pemasaran kan dilajari. Iya. Gitu. Karena kan Pian disuruh bolah kelompok loh bersama kawan-kawan. Nah jadi karena dari dinas nih mengusulkan kelompok Pian ini untuk belajar terkait dengan pengerupukan ini gitu lah maksudnya. Kayak di undang-undang tuh kan kayak rasa ada bertambah lah. Iya maksudnya kayak gitu lah. Rasa ada bertambah bisa kayak nanti karena pas ada pembelajaran ada perwakilan dari kelompok Pian yang datang ke sana. Nah gitu lah Bu biasanya gitu nah. Ya
rasa nyaman lah berjualan berkat umpat pelatihan. Iya, itu Bang yang diperoleh gitulah punya kita nih umpati pelatihan-pelatihan dari dinas nih ya kan. Nang kada tapi paham asalnya paham. Nah, itu Bang yang kada bisa jadi bisa ya lah. Nah, yang terkait dengan pengemasannya lebih bisa menjadi modern benar. Wah ini ya kada sekedar nang ibaratnya kada nang kayak ini nah. Kada betempelan atau nah kada ada tempelannya yang biasa-biasa aja. Wah ini ada tempelannya ya Allah. Jadi lebih dikenal ampun kita nih ya lah. Apalagi Parimata nih kan sudah jadi usaha sorangan gitu nah terkait usaha pian yang pian rintis selama ini bersama keluarga lawan paman nih tadi. Oke, berapa lawas sih mengolah kerupuk nih dalam 1 minggu tuh? Maksudnya dari pian nukar iwak, manui iwak, menyiangi iwak. Mulai awal lah. Mulai awal sampai jadi kerupuk nih. Penyediaannya. Sampai jadi kerupuk nih nah. Dalam 1 minggu. Kan tadi jarpian 1 minggu loh pengolahannya terkait dengan bahan jua minyak ada ya tuntung 2 hari 1 minggu tuh gitu nah. Kayak apa tuh? Waktunya berapa jam tuh hitungannya? Mulai awal tuh lawas lah. Dalam seminggu tuh jadi gini. Kada kawan prosesnya sehari langsung tuh kada kawa. Berarti dalam sehari itu mencari iwak dulu gitu ya lah. Mungkin nunggu iwak. Nunggu iwak karena nang hari kedua tuh paling ya membersih tadi lah. Yalah 1 hari itu membersih ya lah. Yang ketiganya paling hari pertama kan kita membersihi, mengumpulkan bumbu-bumbu, menyiangi bumbu-bumbu. Iya. Besoknya kita buat di ini nih, kita simpan dulu. Di soalnya freezer. Kan kada cukup harinya. Dingin lah gitu ya lah. Kita yang simpan dulu. Bilanya kita gawe dalam sehari itu kita bisa kemalaman. Awak pulang ya lah. Tenaga pulang jingkar ya lah. Mbah tuh Bang, setelah Mbah disimpan keesokan harinya kayak apa lagi tuh? Ini harinya kita olah. Diolah di apa tuh dimasak gitu lah. Iwaknya tadi. Iwak dicampur bumbu segala sudah jadi adonan dimasak lalu dijamur. Diamkan dulu. Kayak di preser. Kan kita mengolahnya kan kadang lebih dari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Dalam 1 panci itu kan masaknya bisa 2 jam. 2 jaman. Laos juga lah. Ya, makanya dikukus lah. Jadi kan kita bisa sampai tanggar dan panci itu bisa 3 buah panci. 3 buah panci. Dari hasil 10 kilo tadi. Kan lebih bisa. Oh, lebih bisa. Maksudnya ibaratnya 10 kilo kayak gitu nah. 10 kilo lebih bisa. 3 panci kan. 3 kawah sudah 2 jam. Ganti lagi kan dibangkit. Ada lagi masuk. Ada pulang masuk. 2 jam lagi. 2 jam Bang. Sampai sore itu sampai malam lah. Bisa sampai malam. Oh, gitu lah. Wah, lawas jual lah. Iya, tergantung banyak kita mau lah. Bisa lebih, bisa kurang. Bila dikit mau lah kasih jual. Punya dikit lah kasih jual ya. Hari sudah tuh nyiang tadi ya lah. Molah adonannya, bemasaknya tadi. Esoknya kan kita nunggu panas. Kalau dipotong malam itu kan malam hari kada kawa. Kawa juga buruk ya lah. Ini terus. Esoknya kan kadang kan hari itu kada pasti panas. Bilanya panas langsung esoknya lagi kan. 3 hari sudah. 3 hari sudah. Misalnya panas kan bisa langsung kering. Misalnya kada panas nunggu 2 hari, 3 hari. Nunggu hari panas. Kering misalnya esoknya berapa hari sudah tadi? Ya, kering. 3 hari. Bahannya tuh langsungnya lah. Sudah kering tuh kita simpan dulu malam harinya. Oh, malam lagi di freezer lagi. Oh, iya. Sudah kering kada dibuat di freezer. Oh, kada dibuat di freezer. Sudah dikeringkan tadi? Udah kering kita bungkus di wadah ganal aja dulu. Oh, di wadah ganal. Esoknya lanjut pulang. Sudah dijemur. Esoknya ya langsung mengemasnya lagi. Oke. Jadi kan semingguan lah ya. Misalnya hari hujan kan, nunggu sampai seminggu. Oh, berarti menunggu matahari juga ya lah untuk pengeringannya nih. Punya kadada matahari, apalagi kita kan
di musim-musim ini kan kada menentu nih, hujan terus ya Allah, kena tengah hari ini bisa hujan, kena sore hujan, pagi hujan, berarti disimpannya dulu di tempat yang sudah tersedia di wadah bubuhan pian ya Allah, nunggu hari itu panas. Oke. Ya kalau lama ya pastinya menunggu bahannya tadi gitu ya. Oke. Nih tadi kan apakah varian rasanya ada juga nih, apakah original aja rasanya ataukah ada yang lain Bu di wadah pian? Rasa ada 2 macam. Apa tuh? Jadi kan ikan 1:1. 1:1. Oke. Ikan sama kanji. Kalau ini ikannya 1:2, kanjinya lebih banyak. Oh, kanjinya lebih banyak. Oke. Jadi itu aja yang beda. Kalau rasa ya sama aja. Original lah gitu nah. Oke, tapi terkait dengan bahan ya 1:1 ya kalau untuk udang, kalau ikan parang kah tadi? Ya, ikan udang ada juga 1:1. Iya. Yang 1:2 maksud ulun, yang parang tadi. 1:2 ikan udang ada juga. Ikan udang ada juga. Oh, iya. Itu aja bedanya. Itu dijual dengan harga berapaan, Bu? Yang 1:1, yang 1:2? Yang 1:1 bisa terlarang berjual. Berapaan tuh? Tergantung harga bahannya. Ada 18.000 satu bungkus. Ada 15.000. Oh, ada tergantung kita membeli ikan iwaknya tadi lah, terkait dengan bahannya, punya harganya larang ya larang juga ya Allah, punya murah ya atau murahi sedikit juga. Nah itu ya rekeningnya punya hendak menukar di Bina Bersama Parimata ya Allah, di ada Ibu Helda di kawasan Tanjung Dewa Bu lah. Nih kalau nukarnya banyakan nih lah, ibaratnya ada nang hendak berjual pulang nih di warung inya, apakah harganya tetap sama ataukah dimurahi sedikit, ada diskonnya gitu nah? Kalau harga nih harga umumnya pengolahan yang sudah ulun umumkan nih. Oh, harga pengolahan. Jadi harga mulai diampun nang olahnya. Ada harga nang kada menaiki, kada mengurangi. Kada mengurangi ya lah. Iya. Harganya pas sudah di situ ya lah. Nah, ya rekeningnya 18.000 untuk satu bungkus, ada juga nang harga 15.000 satu bungkusnya. Iya lah Bu. Oke, kalau boleh tahu nih, produk ini bisa bertahan berapa lawas? Apakah ini mengandung pengawet? Apakah ada gitu nah? Yang mengawetkan itu cukup bila keringnya cukup, sedang, pas, mau awet. Sampai berapa lawas tuh? Ya di suhu ruangan gitu nah, atau di suhu di dalam apa gitu? Jangan dipanas, mandangnya jangan terkena panas matahari. Plastik nang sudah berbungkus nih. Kerupuk nang sudah berbungkus nih jangan terkena sinar matahari. Ini bisa menguap leh. Basah kerupuknya di dalam. Oh iya, bojol pulang menguap ya lah, karena kan udaranya udah masuk ya lah. Jadi jangan sampai kena panas ya rekeningnya. Ya usahakan lah di tempat-tempat dingin lah gitu ya lah Bu, atau kayak di suhu ruangan kayak kita nih ya lah, supaya lebih tahan lama gitu. Nah ibaratnya kan bubuhan kayak kami ini mualanya tuh ya sehandaknya makannya gitu nah. Ada juga nang kayak itu, ada juga nang langsung menggorengnya seberatan ya lah. Nah, menyimpan kerupuk nih jangan di dalam kulkas, jangan di tempat panas. Iya, itu aja ya lah. Yang penting di suhu ruangan kayak gini Bang ya lah. Nah, punya hendak ditutupi ya dipakai tutupi bahasa pakai karet kah ya kalau Bu, supaya kada basah kah, kada menguap tadi tuh nah jar ibunya lah. Oke, itulah rekeningnya ya tadi terkait dengan bertahan berapa lawasnya produk ini ya Allah, dan tentunya ada varian rasa apa aja ya, tentunya varian rasanya ya iwak lawan udang tadi ya Allah. Nah dijual dengan harga 18.000 dan 15.000. Nah kalau ulun pesan nih, apakah ada nang kawa dihubungi, apakah ada sosial medianya kayak Facebook kah, Instagramnya kah, adakah wadah buhan pian, atau nomor WA nih yang bisa dihubungi, karena kan kita nih sambil mempromosikan produk pian nih di Talkshow ini, adakah yang bisa dihubungi di nomor WA-nya? Jadi ulun catat. Nomor pian aja. WA lah. WA. Jadi kan di situ ada rasanya di
Facebook Jeki. Oh, di Facebook. Ya, Facebook apa? Namanya? Jamilah Humaira. Oh, Jamilah Humaira. Oke. Jamilah Humaira. Kenapa kedengaran produk pian, Bu? Ibaratnya ini lah, kerupuk udang parimata. Rencananya kayak itu juga. Rencananya kayak itu juga. Ya, supaya kita nih lah. Masih dalam proses. Iya, kayak buhan kami nang anum-anum nih pamanan lah lawan celah nang anum-anum ini kan hendak mencari kerupuk. Jadi kita sudah tahu nih yang kesukaan kita nih dari parimata, kita mencari ya langsung di sosial media tuh apakah ada tersedia kayak itu. Nah, apakah ada stoknya yang ada. Karena kan bubuhan pian ini pasti ada yang ready stock, ada yang menunggu bahan tadi ya lah. Nah, ada juga nang buhan pian ini update hari ini ada sekian masuknya gitu. Nah, jadi buhan ulun nih nang hendak menukar ini tahu gitu nah ke tempat pian di sosial medianya tadi. Ya mudah-mudahan ada Instagramnya lah juga kena ya lah. Instagramnya belum beolah Pak. Nah, makanya ya harapan ulun. Kalau untuk alamat khusus banar belum mau olah. Alamat khususnya belum olah juga. Alamat khusus untuk penjualannya kah? Penjualannya. Oh. Cuman ulun rancang mengenalkan produk nih di Facebook tadi tuh. Oh, di Jamilah Humaira nih kah? Oke. Rancak di situ ulun mengenalkan. Apakah pian ada menitipkan juga nih di daerah Pelehari di Keranasda atau di mana-mana di warung-warung kah? Ada? Kalau di warung pernah ulun nitipkan di Indosayur. Indosayur Angsau sini. Park Sinar Hotel. Iya, Angsau sini kan Park POM, Indosayur. Nah, di situ ada produk parimata ya. Oke, dan di Dekranasda? Belum. Apakah hendak masuk juga, Bu? Dalam proses. Oke, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di sana Bu lah supaya bisa menunjang pembelian produk pian gitu nah. Iya. Oke, jadi bagi bubuhan pian rekendengar yang mau membeli terkait dengan kerupuk udang dan kerupuk iwak tadi yang ada di tempatnya Ibu ya di kelompok bina bersama kerupuk udang parimata dan juga kerupuk iwak parimata ya. Silakan dilihat kalau kalian punya Facebook di Jamilah Humaira ya Bu ya. Dan juga tersedia di Indosayur. Ya di Indosayur di kawasan Angsau sana yang mungkin kalau orang Pelehari tahu aja toh ya Allah Indosayur di muka POM Angsau. Oke, nah ini apa yang membedakan produk pian ini dengan produk yang ada di daerah pian lawan kekawanan? Apakah ada nang khasnya kah atau ada nang menjadi sebuah daya tarik dari produk pian nih? Nyaman bener ampun ulun nih ya. Oh, maleh. Daya tariknya mungkin itu warisan nenek moyang. Kita kan beda rasa. Warisan. Ada yang ketujuh masin kan, orang tuh biasanya ada ketujuh manis. Jadi rasa tujuh yang beda kan. Oh, ada yang manis loh, Bu? Ada yang kayak temanis sedikit. Oh, ada yang temanis sedikit. Oke. Iya, jadi yang membedakan nih dengar ini adalah produk turun temurun dari nenek moyangnya tadi ya, yang mana Ibu Helda ini bersama mama lah gitulah melanjutkan terkait dengan usaha ini yang sudah dirintis lawas benar lah punya bahasa Banjarnya tuh lama banget gitu kan dari tahun-tahun berapa sudah kadingat lagi Bu lah. Sampai Ibu Helda pun kadingat juga mulai ini dari sejak kapan. Nah itu ya rekan dengar. Apakah juga nih yang membedakan ini terkait dengan bahan-bahannya nih ada juga dari pian yang membedakan di wadah ulu nih lebih banyak iwaknya gitu. Nah apakah di wadah buahannya ya sedikit-sedikit aja gitu nah. Itu tadi Bang Pai, resep warisan tadi itu aja yang membedakan. Oh iya, resep warisan tadi aja lah. Itu aja perbedaannya. Oke. Kalau tepung, udangnya sama aja juga. Sama aja ya, yang lainnya sama aja. Oke. Nih yang bedanya tuh kan banyak adanya membuat ke dalam tujak. Ke dalam apa maksudnya ke dalam kan dalam ininya. Banyak tujak. Ada yang ketujuh tamasin kan. Kalau yang poolah yang lain ketujuhnya mau olah ke ini, kita kan ketujuh olah ke ini misalnya. Itu aja perbedaannya banyak uyah kah atau banyak itu aja. Oh, banyak uyahnya bukannya ini banyak uyah kada. Membanyak uyahnya apa di dalam bahannya? Bumbu
bumbu aja, tergantung banyak dikitnya bumbu aja. Oh, oke. Iya, paham. Kalau olahan ulu nih resep warisan itu, Bang. Itu Bang yang membedakan ya lah Gitu dari yang lainnya gitu lah rekan dengar. Kalau mau langsung beli ya langsung ke tempat ibunya aja tadi ya lah di daerah Tanjung Dewa bolah yang di sana pastinya Bubuhan Pian sudah tahu aja. Oke, omsetnya nih Bu selama Ibu apa ya lah mengolah ini dan sampai sekarang ini berapa nih omset kotornya? Sebulanan kah atau per tahun kah? Kayak Bang hitungnya, Pak. Kayak turun naik Bang Pak ya soalnya. Turun naik lah. Adalah sejuta-jutaan ada. Omset itu kotor loh, Pak. Omset hasil kotor. Hasil kotor maksudnya. Karena hasil bersihnya berapa gitu nah. Ya kira-kira aja. Kiloannya aja kan loh. Kilonya aja gin. Setara aja. Seminggu tuh bisa kalau yang murah nih bisa bola sampai 70 kilo. Waduh, banyak banget nih. 70 kilo. Tapi kan seminggu lah. Tergantung cuaca juga, Pak. Bila cuacanya kada bagus, kami dalam seminggu tuh stop dulu mau olahnya. Oke, waduh banyak juga ya kita dengar 70 kilo seminggu. 70 kilo ini berapa uting ini? Bayangnya, Pak. Adalah 100. Kada sawat. Saya lebih soalnya. Lebih lah. 200-an lah ya, lebih 300-an lah. Lebih daripada 200 lebih bungkus. Daripada 200 bungkus. Wah, lumayan nih rekan dengar ya. 70 kilo seminggu kali akan aja ada nang harga 18.000, ada nang harga 15.000 ya lah bulah. Ada yang 8.000. Ada yang 8.000. Nah, ada nang halus sekalinya. Ini yang 8.000, Pak ya. Itu kayak yang 8.000. Oke. Ulun kira harganya 15.000, 18.000 aja, ternyata ada nang 8.000 juga ya lah. 1:2 tadi yang 8.000. Oh iya. 1:1 yang harga 18.000. Oh, oke. Iya. Lebih kental gitu lah. Lebih berasa. Nah, itu ya rekan dengar yang membedakan lagi nih terkait dengan produk yang ada di tempat Ibu Helda ya bulah terkait dengan bahannya. Kalau dibanding 1:1 kental anunya tadi iwaknya berasa benar gitu ya lah. Punya di 1:2 kebanyakan kanjinya tadi ya lah. Banyak kanjinya, iwaknya 1 gitu. Nah ya lah. Nah, itu tuh harganya 8.000. Nah, yang 1:1 yang harganya 15.000, 18.000. Nah, itu ya lah. Kalau Ibu Buhan Pian nang handak 1:2 kawa jua ya lah 8.000, nang 1:1 kawa jua. Nah, terkait dengan kesukaan masing-masing aja ya lah. Yang handak masin ada juga aja ibunya tadi ya lah. Ada nang handak manis-manisnya ada juga sedikit. Oke, nah ini kita kan bersama di Snakerin nih bolah selama ini kan bekerja sama nih, apalagi Buhan Pian datang ke sini kan ini berkat dari buhannya juga, karena punya kada ada buhannya kita kada dapat mengundang Buhan Pian ya lah. Karena kan kami kada tahu juga tuh siapa nang mau olah nenek gitu kan. Kami ini tahu tukar aja gitu nah ibaratnya ya lah di tempat wadah Buhan Pian punya berwisata ke sana gitu nah ya lah. Nah, apakah ada peran-peran dari Snakerin ini untuk memajukan produk Pian ini lebih bisa dikenal supaya lebih bisa ikut untuk menjualnya ini ke luar daerah gitu nah, atau ikut ke menjualnya ini ke retail ke Indomaret gitu nah ibaratnya. Adakah dari bubuhan di Snakerin nih? Ada, Pak. Ada lah. Kayak apa tuh prosesnya semalam? Ya itu ke Indosayur masuk ya lah. Itu kan Indosayur sudah masuk. Pasti kan itu dari di Snakerin juga lah. Ulun kada paham Pak bahasa kayak itu. Cuma di anu bapak yang membina itu kan melajarilah pemasaran nih. Oh, melajari pemasarannya gitu ya. Ada pemasarannya. Oke, terkait dengan anunya Pak, bungkusannya ini, kemasannya ini? Ini Pak hasil belajar juga. Hasil belajar juga. Jadi, hasil belajar kan pelatihan ada. Jadi hasilnya alhamdulillah terbaiklah pada yang dahulu kemasannya. Dahulu tuh apa kada nang betempel gini lah. Zaman dulu benar kan mulai ini. Bungkusan gula tuh Pak. Oh iya. Yang gula sekilo tuh zaman dulu.
diikat iyalah. Nah, dijual gitu aja ya lah. Wah, ini sudah ada nang kayak ini rekeningnya lah ada berkat pelatihan Pak berkat ya, alhamdulillah kayak ini. Alhamdulillah ya lah berkat ada pelatihan. Nih adakah pian di apa ya lah semacam ketahanan pangan tuh kayak halal, kayak izin-izinnya Bu yang sudah dibantu oleh pemerintah daerah nih? Kalau halal alhamdulillah sudah. Sudah. PIRT-nya kan harus ada PIRT-nya nih, apalagi pian umpat ke kelompok PRT itu izin kayak berusaha gitu nah. Ada belum? Ada juga betulisan sertifikatnya tuh PRT cuma belum. Masih disambung jar bapaknya. Oh, masih disambung. Ya, oh, ada masih terus akan ke mana tuh, ke PTSP kah? Oh, iya ya. Masih dalam proses. Oh, masih proses dalam pendataan lah gitu nah Jarsidin tuh maksudnya. Kalau masuk ke kesehatan kayak itu ngarannya yuk. Ya, ke kan Dinkes dulu. Ketahanan pangannya ya. Pernah sudah dimasukkan ke laboratorium. Gitu. Oke, jadi aman lah bolah sudah ada sertifikasi halal. Masih disuruh lagi ke PTSP, belum lagi. Oh, belum masih lagi. Dalam proses. Iya, proses pendataannya dulu ya lah dari PTS dari bubuhan sidin-sidin yang ada tadi yang masuk sini ya lah Mbak tuh. Nanti kita dimasukkan oleh buahannya ke DPM PTSP untuk dibantu terkait dengan PIRT-nya gitu lah bolah. Oke, iya paham Pak Mulun. Ulun kira sudah ada PIRT-nya ternyata baru proses gitu tadi lah. Apakah terkait dengan hak ini Bu, hak kekayaan intelektual sudah dibantu jual oleh pemerintah daerah nih supaya kan pian nih turun temurun nih dari warisan nenek moyang. Supaya kadang hilang ngaran parimatanya nih, apakah sudah pian daftarkan gitu nah. Ibaratnya gini bulah yang ulun mencari contoh, ibaratnya pian sudah mengolah produk pian ini dari lawas ya Allah, dari nenek moyang. Ternyata di daerah Banjar sana ada nama ngarani parimata juga. Sama juga nih. Mbah tuh pian hendak mendaftarkan hak ini supaya kada kawa diambil orang lagi, ternyata sudah tuh kedahuluan buhan sana. Jadi kita hendak mendaftarkan produk kita ini kada kawa lagi. Makanya ulun takon akan ini apakah sudah diurus gitu nah. Itu karena ulun nipai pengetahuan terbatas, jadi prosesnya tunggal di kita. Oh, tunggal di kita. Iya, maksud tunggal gutingan. Jadi alhamdulillah halal sudah. Halal sudah. Kalau yang PLT tadi kan sudah pernah diperiksa ini di apa itu di kesehatan dah. Oh iya. Nah, masih disambung ke PTSP jar bapaknya. Oke, dan ini ulun beritahu aja kayak itu nah dari Bu Hanpian tadi yang penjelasan ulun tadi ya Allah, semoga ini bisa menambah juga gitu nah pengetahuan Bu Hanpian ya lo terkait dengan produk ini supaya ya mudah-mudahan kawan didaftarkan ya gratis Pang punya kada salah punya dibantu oleh pemerintah nih ya lo Bapak aja kena lawan bubuhan distakarin yang Bapak tadi. Nah, alhamdulillah kalau sudah dibantu terkait dengan halalnya tadi PIRT-nya sudah didata juga dari Disnakerin dan juga terkait dengan hakinya insya Allah dalam proses juga bola. Ya, mudah-mudahan bisa diproses karena yang penting kita bisa menjual terus ya produksi terus itu Bang intinya. Nah, supaya apa ya lah ini kan warisan nenek moyang ya lah supaya kada hilang begitu aja gitu nah kada berganti-ngaran di jalan-jalan terakhirnya pas kita melanjutkan anak-anak kita kah gitu nah cucu-cucunya kah ya masih bisa dipakai gitu nah ibaratnya supaya ini lebih bisa berkembang lah gitu nah ya misalnya hendak nukar tadi kawa aja WA ulun yang WA ke nomor berapa WA-nya Bu? Kita kan di sini ajang promosi nih. Bu Hanpian kan ulun harap bisa menyampaikan nomor WA, nomor sosial media supaya penjualan piannya lebih bisa keluar gitu nah, bisa lebih banyak itu nah maksud ulun. Nah, ini nomor WA-nya berapa Bu? 0823 23 53 15 18 Oh 18 03. Oke, rekan dengar ya. Jadi bagi kalian semua yang mau beli ya Bu ya, nyata langsung di nomor HP Ibu Helda ya. Di 0823 53 15 18 03 ya, di 0823 53 15 18 03. Nah, kalian bisa lihat update terus kalau ada bahan ready itu ya. Kalau kadada pastinya Bu Hanpian kawa jauh betakun dengan Ibu Helda apakah hari ini ada
banyak gitu kan. Adakah kawa mengantarkan wadah ulun kawa jual ya lah. Langsung aja hubungi Ibu Helda, atau pian hendak melihat produknya Ibu Helda, silakan juga di Facebooknya tadi di Jamilah Humaira ya lah. Nah di situ ada sudah tercantum gambar produk yang diolah lawan Ibu Helda lawan keluarga ya lah. Nah itu aja. Ini dan juga ulun menyampaikan kepada warga masyarakat ya Allah, jangan lupa juga untuk lianan. Nah gerakan membeli ampun kawan, karena kalau kita ada kawan yang hanya hendak berusaha gitu, nah dia tukarilah gitu kan, sebagai bentuk wujud kita ini menyemangatinya. Nah apalagi bubuhan pian di Tanjung Dewa ibaratnya nih, danang mau olah kerupuk ya tukari juga gitu. Nah kenanya hendak kerupuk pian ya ditukarinya juga gitu. Nah maksudnya supaya kita ini di tanah laut ini perputaran duitnya di tanah laut aja. Nah ya kalau supaya lebih meningkat gitu. Nah dan juga jangan lupa Hutala lah, himung olahan tanah laut, karena ini memang menjadi sebuah brand kita Pak di tanah laut yang sudah diresmikan oleh Bapak Bupati kemarin ya kan, supaya kita nih lebih bisa himung lawan olahan kita sorang gitu. Nah olahan dari Kabupaten Tanah Laut. Nah oke, mungkin harapan ke depan nih Bo, atau pian ke depan nih hendak olah apa lagi nih dari udang, dari iwak, apakah hendak olah pentol kah atau hendak olah yang lain kah? Sama kalau di Sewarangan kan ada pentol udang, ada pentol iwak gitu. Nah apakah di Tanjung Dewa nih pian hendak olah kayak itu juga gitu. Nah kalau untuk ulun ini pang kerupuk nih pang jaga kawa maolahnya tuh kada secara manual. Oh, anu lah, pakai mesin sudah, pakai mesin. Banyak jakahnya. Oh iya iya iya. Wah, ini masih manual bolah. Mungkin masih manual pakai bekiau kawan maolah. Berkah juga, Bu. Sebenarnya kalau kita bekiawan kawan gitu. Nah, jadi ada kawan yang ibaratnya menganggur lah gitu. Nah, bisa kita bawai bolah gitu. Nah, tapi ya lebih baiknya lagi pakai mesin lah boleh. Ya mudah-mudahan supaya cepat bisa kehabisan barang orang anak nukar. Nah apalagi sampai kehabisan barang jadi ibunya tadi ya Allah, berarti laris manis nih ibunya dan lah. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa didengar lah bolah lawan dinas terkait ya Allah. Mudah-mudahan karena kedepannya ada bantuan mesin lah gitu ya Allah. Apalagi ini kan kelompok nih ya Allah ya. Mudah-mudahan ada kelompoknya ini bisa mengusulkan gitu nah terkait dengan mesin tadi supaya mengolahnya nih lebih bisa banyak, lebih bisa cepat supaya kada sampai malam lagi, kada sampai sore lagi ya Allah han dan juga tentunya lebih bisa banyak lagi gitu. Nah ya Allah, apalagi wisata kan pagak wisata. Bilanya wisata tuh banyak nusianya. Bisa kehabisan di rumah. Maleh mantapnya. Dalam seminggu tuh pasti habis sudah yang kita olah nih tadi ya bolah. Hari ini karing bisa hari ini juga dihadangi orang di rumah. Bisa gitu bolah? Oh jadi, iya. Itu bang. Jadi sampai kayak bekiau minta dangan nih. Kayak apa caranya ulun tuh handap jadi lah hari ini juga tuntung gitu ya lah. Sampai tuntungnya dihadangi sampai di rumah. Sampai minta batu bungkus. Oh iya alhamdulillah, berarti berkah banget nih bolah usaha pian, apalagi nih kan warisan nenek moyang ya kan, ada resep rahasia jarang tuh yang kada kita ketahui dari yang lainnya gitu kan. Walaupun banyak ya Allah Bu, tapi kita punya resep rahasia, pastinya kita lebih bisa mendominasi penjualan ya, lebih banyak penjualannya gitu kan, sampai dihadangin tadi kan berarti mantap banget nih penjualannya gitu kan. Ya itulah harga dengar harapan Ibu Helda bersama keluarga, mudah-mudahan kita di pemerintah daerah ini termasuk yang menaungi di Snakrin ya Allah, apalagi juga di Skopdak yang bisa membantu terkait dengan mesin supaya lebih bisa banyak mengolahnya. Nah, harapan kedepannya nih terkait dengan produk, apakah Bu ada produk pian nih? Nah, harapan kedepannya nih, apakah hendak supaya lebih bisa keluar gitu? Nah, hendak bener Pak. Selama ini ke mana aja? Kalau selama ini ya nang membawakan tuh orang-orang nang anak bola oleh bulik aja lah gitu kah? Bisa ulun mantar ke Tapisong di pasar.
Pasar. Pasar Masam. Jauh juga lah. Itu kalau mengantar ini kan delivery order nih biasanya lah Bu lah. Apakah ada harga tertentu juga selama ini pian mengantarnya ke sana? Apakah ada harga lebih gitu nah maksudnya Ada supaya biaya operasionalnya, iya tambahannya. ada tambahannya ya paling kada sesuai dengan jaraknya Bu lah. Iya, sesuai ongkos yang kita jalani. Pian seorang kan yang mengantar apakah di anu kan? Rancak ulun seorang Pang. Rancak pian seorang. Kalau ke Banjar ading. Kalau boleh tahu ya. Pembeli yang gasan berjual lagi tuh ada juga. Pernah juga. Oh, di apa ya lah jadi orang tuh diolah lagi hendak dijual lagi tapi masih dengan ininya kada? Iya, dengan langsung berkemas ke ini. Oh, kada maksud ulun betempel ngaran Parimata kada? Oh, kalau misalnya kada. Kan kayak di wisata tuh kan ada jualan yang berjualan bermeja pakai ikan kering tuh kan. Oh ya kayak di Takisong tuh ya lah yang di Bejajar ya. Jualan pesan sekian. Tapi langsung dikemas. Kalau sampai sana dicabuti gitu nah ditambahi lah buat kada. Oh iya. Langsung kemasan kayak siap dijual ya. Pokoknya yang kayak inilah pokoknya ya lah yang sudah dijual nih. Nah, itu ya kita dengar. Nih Bu, kalau kita kan tadi menjual nih, Ibu menjual ke Asam-Asam, ke Banjar, ke Takisong, apakah ada besaran terkait dengan penjualannya di sana apa? Kayak ini nah maksudnya tuh ulun hakune menjual ke sana tapi banyakan menukarinya ibaratnya 50 kah gitu. Asal banyak adakah kayak itu? Pernah juga. Berapa nih paling maksimal wadapian menukari tapi diantarkan ke sana maksimal ordernya maksudnya maksimal nukarinya nih adalah 50 tapi ulun nih hendak pesan 50 nah tapi antarakan ke Banjar kawalah gitu. Bisa dikirim? Bisa ya? Yang penting 100 bungkus bisa. Yang 100 bungkus bisa. Yang penting banyak kelabu lah. Kalau enang ada 10 aja nah ulun minta karkawa ya lah. 50 10 bungkus bisa juga tapi biaya operasionalnya ada tambahan lagi. Oke. Ya pembeli yang nambah biayanya. Oh iya, pastinya. Masalahnya kan kita naruh harga sudah umum, harga penjualan gitu kan. Harga nang larang lah. Harga nang pas lah lawan nang ada nih ya terkait dengan bahan ya lah kita mempati harga iwaknya juga gitu nah ya lah. Sampai sana ya pastinya ada harga tertentu lagi yang tambahannya sebagai operasionalnya tadi. Ya paling kada 50 lah harga dengar lah jangan sampai 10 ya lah apalagi kan jauh banget nih Kak sama-sama ya lah ke Banjar ke Takisong kan parak aja kau aja tuh Bekambatan. Yang Kak sama-sama ini lah yang jauh yang ke Banjar apalagi keluar daerah ya kita harus banyak lah belinya jangan sampai 10 juga ya lah paling kada 20-an 30-an lah ya lah. Nah itu ya itulah tadi perbincangan kita nih rekan dengar terkait dengan kerupuk udang dan kerupuk iwak Parimata yang mana ini adalah punyanya Ibu Helda bersama keluarga yang mana ini adalah warisan nenek moyang yang mana ini adalah mempunyai ciri khas tersendiri di dalamnya terkait dengan resep dan juga penjualannya ya. Oke, terkait dengan harga ya, ini beritahu lagi nih untuk 15.000 untuk satu banding satu ikannya ya Bu ya. Yang 18.000 sama, yang 1/2 itu yang harga 8.000 ya rekan dengar. Dan untuk Anda yang mau beli langsung chat saja atau telepon Ibu Helda di 0823 53 15 1803 ya. Langsung responnya ya karena kata Ibu Helda produknya ini sering kehabisan ya Bu ya. Iya. Dan apalagi kalau nelayan jarang melaut pastinya lakas benar habisnya. Nah, iyalah Bu. Sedikit benar molahnya gitu nah maksudnya. Kadang cuacanya ada yang mencari bahannya. Iya, nah itu Bang. Dan juga bubuhan pian kawa ke Jamilah Humaira di Facebooknya kalau ingin melihat seperti apa sih kerupuk udang dari Ibu Helda yang ada di kawasan Tanjung Dewa. Nah kalau kalian ada di Tanjung Dewa nang hendak menukari ampun Ibu Helda langsung aja telepon Sidin ya lah. Nah karena Ibu Heldanya yang
akan manui pian kena di sana lah. Atau takun aja bukan Tanjung Dewa, tahu aja Pak. Tahu aja ya lah. Di pantai-pantai ada juga Kerupuk Ulun. Nah, di pantai-pantai ada Pantai juga. wisata. Yang penting ngarannya Parimata lah rekan dengar. Nah, yang menjadi sebuah brandnya, ngaran brandnya gitu. Nah, jangan sampai kada ingat ditukari, dan menukari itu jangan sedikit. Nah, banyak ya lah bolah supaya tambah banyak lagi perputaran modalnya nih. Nah, itu. Semakin perputaran cepat semakin banyak, semakin cepat juga maulahnya. Semakin banyak juga man lah bahan-bahan dan produk-produk yang dibuat. Nah, itu rekan dengar, itu saja mungkin yang ada kita di pagi hari ini ya terkait dengan kerupuk udang Parimata tadi yang sudah kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, terima kasih Ibu Helda dan Paman siapa nih? Nggak ada tahu. Ansari yang sudah datang ke sini membeberkan terkait dengan usaha yang sejak dirintis dari warisan nenek moyang ini ya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan produk ini laku terus ya Allah, dan terkait dengan bahan ada terus pokoknya iwaknya nih, terkait dengan udangnya ya juga ya Allah, mudah-mudahan ada terus. Yang penting kita bisa membantukan orang-orang yang di sekitar kita tadi tuh yang menjadikan usaha ini menjadi berkah itu rekan dengar. Oke, saya yang bertugas Muhammad Peri mohon pamit, dan juga Ibu siapa? Ibu Helda. Nah, Ibu Helda mohon pamit di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.